Oke. Oke. Terlihat? Oke. Al-afu. Bentar ya, lahzah. Oke, sebentar ya kita i'adah sari'ah fi ujalah ya. Kita akan mengulangi sebentar ya. Pembahasan mubtada kemarin ada yang belum kita pahami ya. Jadi sebenarnya yang kita pelajari ini adalah lebih pada nahwu yang mungkin kalau belum sempat belajar alfiyah, jadi Ustadz mencari bahasan ini, ternyata bahasan ini adanya adalah di bahasan di Alfiyah Ibnu Malik. Ya. Nah, jadi kalau nahwu-nahwu yang kita bahas di pondok, semisal Ajurumiyah, kemudian Mutamimah, atau Sarjidan, ini belum menyentuh ke sini. Karena di sini kita sudah mulai mempelajari ikhtilaf ulama fi nahwi. Jadi sudah mempelajari perbedaan pendapat ulama tentang nahwu yang belum kita temukan di pembelajaran nahwu yang kita biasa pelajari. Dan mungkin catatan yang selanjutnya yang perlu perhatikan semuanya adalah bahwa ternyata beberapa ya ada lah di antaranya yang kami bimbing itu yang tidak lulus itu malah di nahwu dan sharaf ini. Kenapa? Karena mereka mengira nahwu ini adalah maddah yang sudah pernah dipelajari. Suara sauti wadih? Wadih. Oke. Sehingga mereka agak sedikit abai gitu. Misalnya dalam kuliah lughah Arabiyah yang mereka concern di arud, di ilmu lughah, di tarikh adab jahili yang belum dipelajari di Indonesia. Sementara maddah yang sudah dipelajari ya tidak terlalu concern gitu. Ternyata nahwunya berbeda. Kenapa ini terjadi? Karena nahwu mereka orang Azhar menganggap nahwu yang dasar itu telah dipelajari oleh al-Misriyuna di marhalah i'dadi, sanawi, i'dadi dan sanawi. Ya, di MTS MA sudah dipelajari. Jadi mereka memang di perguruan tinggi tidak lagi mempelajari nahwu dasar itu. Ya. Jadi dan terus terang Ustadz sendiri agak kaget. Sebenarnya kemarin Ustadz tidak membaca. Artinya nahwu ini kan sering dipelajari. Tapi ternyata begitu Ustadz perhatikan dan kemarin nanti Ustadz share di akhir ya. Di akhir saya akan share pembelajaran persis seperti yang kita bahas. Tapi berbahasa Arab. Nah, jadi untuk menambah pemahaman. Oke, ada buku yang bisa menjadi pendamping untuk pembelajaran ini diantaranya Mulakhas Qawaidul Lughatil Arabiyyah di Dr. Fuad Naimah. Kemudian juga ada satunya Jami' Durusil Lughatil Arabiyyah di Mustafa Al-Khalayini. Ya. Oke. Bahasan kita ini mubtada khabar ya, fokus mubtada khabar, kemudian artinya kalimat itu dalam bahasa Arab ya imma jumlah ismiyah ya jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah maka yatakawwan min mubtada wa khabar. Kalau jumlah fi'liyah berarti yatakawwan min
مبتدا وخبر Jumlah fi'liyah min من فعل من فعل وفاعل أو نائب fi'lin. الفاعل. Oke. Sekarang mubtada ini kemarin ismun sarihin au bimanzilatihi. Saya akan mencoba jadi definisinya itu sampai ini definisi mubtada ya, ta'riful mubtada itu ismun sarihun au bimanzilatihi, mujarradun 'anil awamil lafziyati au bimanzilatihi, mukhbaran anhu. Itu definisi sampai di situ. Ya, definisi apa nih? اسم صريح. Enggak, definisi mubtada. mubtada. Atau itu opsi pertama dari definisi mubtada. Atau wasfun rafi'un bi muktafin bihi 'anil khabar. Itu opsi yang lain. Bentuk mubtada khabar opsi yang lain. Jadi saya ulangi ya. Mubtada itu bisa dalam bentuk isim atau mubtada dalam bentuk isim atau dalam bentuk sifat. Ya. Sifat yang bagaimana bentuknya rafi'un li muktafan bihi. Ini kita bahas pertemuan hari ini nanti. Oke, ismun sarih itu isim zahir, ya. Ya. Sementara bentuk mubtada itu ada isim zahir, ya. Nampak gitu. Au bimanzilatis sarih. Bimanzilatis sarih ini sederhanakan aja ya. Bentuknya adalah muawwal. Ya, bentuknya muawwal. Itu kita sederhanakan juga. Jadi kita sudah paham nih, sarih au bimanzil. Apa itu sarih? Isim zahir. Apa itu bimanzilatihi? Muawwal. Muawwal min an wa fi'lu wa fi'l mudhari. Sudah. Itu deskripsi pertama dari mubtada itu adalah isim. Isim sarih au bimanzilatihi, mujarradun 'anil awamilil lafziyati au bimanzilatihi. Mujarradun 'anil awamilil lafziyah ini artinya dia nanti dalam alfiyah itu warafa'u mubtada'an bil ibtida kadzaka raf'u khabaran bil mubtada. Jadi amilnya mubtada itu adalah maknawi, yaitu apa? Tajarrud 'anil awamilil lafziyah. Artinya isim di awal kalimat itu mubtada, tidak ada kata sebelumnya. Itu namanya mujarrad 'anil awamilil lafziyah. Ya, artinya isim mujarrad 'anil awamilil lafziyah itu tidak ada amil sebelumnya, gitu. Ya, tidak ada inna, tidak ada kana. Nah, kemudian au bimanzilati. Apa au bimanzilati ini? Apa kemarin au bimanzilati ini? Saya seperti ada huruf min yang tidak muta'alik. Nah, ini muta'alik kemarin muta'alik belum terbahas ya. Oke. Au bimanzilati. Kalau mujarrad dan awamil sudah paham ya. Au bimanzilati atau bimanzilatil mujarrad 'anil awamil lafziyah. Ini artinya sekalipun ada huruf atau amil di depannya tetapi tidak dianggap. Tetap dia mujarrad. Sekalipun ada kata mendahulunya, tetapi kata yang mendahulunya ini tidak dianggap sebagai amil, tetapi sebagai tambahan saja yang secara lafzan memang dia majrur nanti secara lafaz, tetapi secara mahallan dia adalah rafa. Ya, posisinya. Oke. Apa itu sudah jelas ya? Nah, itu apa tuh? Kemarin wal mujarrad an al-lafziyah kita bentar. Nah, jelas ya itu masdar tuh jelas saya pikir. Kemudian 98 itu walladzi bimanzilatil mujarrad 'anil awamilil lafziyah qauluhu ta'ala. Hal min khaliqin ghairullah. Ya. Nah, kata khaliqin itu dia posisinya adalah apa posisi Arabnya? Mubtada. Padahal dia seakan-akan dia itu kan tidak di awal kalimat. Ada amil lafzi itu. Apa sih itu? Amil lafzinya min. Nah, itu amil lafzi. Nah, kenapa dia jadi mubtada? Karena min itu tidak dianggap sehingga khaliqin itu tetap berposisi sebagai mubtada ya. Mafhum ini ya? Nah, kemudian contohnya juga bihasbika dirhamun karena ba ini zaidah.
Nah, kemarin bahasan kita tuh sampai pada yang paragraf itu ya. Coba baca apa? Sama siapa Pian hadir? Heru Abdullah ma? Dimas? Dimas. Fadal Dimas Iqra. Wayam bagi. Wayan bagi anak arifa anna harfal jarri jaiji huwa ma la yadullu ala ma'nan khasin wa la yahtaju ila muta'allaq wa anna harfal jarri asli huwa ma yadullu ala ma'nan khasin wa yahtaju ila muta'alliqin. Terus Amma istamir qiraah. amma harful jarri syabih bi zaidi wa huwa wasitatun bainahuma fahuwa ma yadullu ala ma'nan wa la yahtaju ila muta'alliqin. خلاص يلا ماذا تفهم عن ما قرأت فقرتين apa yang pian pahami dari yang pian baca itu apa kira-kira Ahlan ilmiah Muna. Gak apa-apa ya, kita asal jangan kurang daripada satu orang aja. Lanjut terus. Silakan, apa yang pian pahami? Mungkin tasyrah ya Syekh Dimas. Oke. Khairul Abdillah. وينبغي أن تعرف أن حرف الجر Syarah faqat. Seharusnya engkau mengenali bahwasanya huruf jar yang zaid itu adalah yang menunjukkan kepada suatu makna yang khusus dan tidak membutuhkan kepada muta'alliq, dan bahwasanya huruf jar asli itu adalah yang menunjukkan kepada makna khusus dan membutuhkan kepada muta'alliq. Adapun huruf jar syabih bizaid, huruf jar yang menyerupai zaid, huwa wasitatun bainahuma, pertengahan antara zaid dan asli, bahwa ma yadullu, dia adalah yang menunjukkan kepada makna dan tidak membutuhkan kepada muta'alliq. Oke. Muta'allaq ya. Muta'alliq. Jadi di sini kan sebelumnya dibahas tentang bahasan apa kita nih? Kan ini bahasan huruf jar nih. Kenapa jadi ada ujuk-ujuk ada huruf jar nih bahasannya? Bimanzilati Nah, anil awamil lafziyah. Jadi di antara bentuk bimanzilati tajarrud anil awamil lafziyah itu adalah maksudnya huruf jar ziyadah terhadap mubtada. Artinya itu dipengaruhi. Lalu di sini penulis menjelaskan tentang terkait huruf jar. Jadi huruf jar itu nanti ada 3, ya. Apa saja? Nah ini artinya pian menyimpulkan yang mada qara'ahu ala akh Dimas tadi. Jadi kesimpulannya di sini penjelasan tentang huruf jar zaid dan bentuk huruf jar itu ada 3. Yang pertama apa? Asli, zaid, syabih bizaid. Ya dah? Nah, jadi pian simpulkan, lalu menjelaskan apa itu huruf jar. Kalau huruf jarnya asli kira-kira mempengaruhi enggak untuk apa? Untuk bentuk mubtada ini? Mempengaruhi, dia tidak jadi mubtada lagi. Ya dah? Bisa jadi khabar muqaddam, ya dah? Oke, itu dulu ya. Di sini itu saja ini bahasannya huruf jar. Wa huwa ma yadullu al mala, kalau zaid itu la yadullu ala ma'nan khas wa la yahtaju ila muta'allaq, dan tidak ada butuh muta'allaq. Muta'allaq ini nanti fiil, ya, atau bentuknya sifat, ya, fa'il, isim maf'ul. Itu tidak kita jelaskan karena bukan bahasan kita, ya. Ini hanya bahasan bahasan terkait dengan tajarrud anil awamil lafziyah tadi. Ma la yadullu ala ma'nan khasin wa la yahtaju ila muta'alliq. Contohnya apa ini? Jar zaid, apa contohnya?
Ma'indi minan nukut. Ya, atau hal di contoh mahal min khal. Oke, sudah. Jar asli sudah tahu ya. Ma yadu artinya kalau jar zaid ini tidak mempengaruhi makna. Dia dibuang ada atau tidak pengaruh. Tapi kalau jar asli dia mempengaruhi makna, ya toh? Karena ya itu maksud ma yadullu ala ma'nan khasin wa yahtaju ila muta'allaq. Dan ada harus muta'allaq jarnya. Ada fiilnya, ada isim fa'il, isim maf'ul yang Nah, kalau syabih bi zaid kemarin kan ada contohnya, ya nggak kira-kira? Itu yang ditanyakan. Nah, apa nih syabih bi zaid? Itu dia yang semi ziyadah. Dikatakan ziyadah bukan, dikatakan asli bukan. Kenapa? Karena kalau tadi ada dua kata kunci kan nih, ma yadullu ala ma'nan khasin wa yahtaju ila muta'allaq. Itu jar asli. Kalau jar zaid, ma la yadullu ala ma'nan khasin wa la yahtaju ila muta'allaq. Dua-duanya. Tetapi kalau zaid itu yadullu ala ma'nan wa la yahtaju ila muta'allaq. Jadi ada dua kunci. Makna sama muta'allaq. Ya. Kalau asli tadi adalah maknan dan muta'allaq, keduanya membutuhkan. Kalau zaid tidak membutuhkan keduanya. Kalau syabih bi zaid itu menunjukkan makna tetapi tidak membutuhkan muta'allaq. Apa contohnya? Contohnya rubba. Nah, rubba ini adalah harf syabih bi zaid. Ya. Harf syabih bi zaid. Sudah ya? Itu bagian pertama. Coba kita ingat apa tadi, dan dengan penjelasan ini kita bisa ingat nih terkait dengan definisi mubtada. Coba ismun. Apa lagi kita? Ismun sarihun au bimanzilatihi. Terus Manzilatihi tajarrud anil awamil mujarradun lafziyah. anil awamilil lafziyati Mujarradun. au bimanzilatihi. Ya sudah kebayang tuh au bimanzilatihi itu apa? Oh, au bimanzilatihi itu ini. Huruf jar zaid. Terus yang terakhir mukhbaran anhu, ya. Mukhbarun anhu. Ahlan Muhammad Sunusi. Mukhbaran anhu itu artinya anta ta'tiya bil mubtada litukhbir anhu bi khabarin. Artinya nanti kita ingin memberikan informasi terhadap mubtada, atau bahasa lainnya nanti musnad, ada musnad ilaih, ada musnad ya. Oke, tidak usah dibicarakan dulu. Pokoknya mubtada itu ada kabarnya, gitu saja. Anta ta'tiya bil mubtada, maksud membuat mubtada itu adalah kita memberikan informasi, bentuknya itu khabar, au tusdira alaih hukma, atau ada keputusan yang lahir dari mubtada dan khabar itu, nanti ada kesimpulan dari situ. Saya pikir itu sudah ya. Sekarang yang kedua bentuk mubtada ini adalah tafadhal iqra Muna. Iqra. Yang mana Ustaz? Amal wasfu ar-rafi'u li muktafan bihi. Amal wasfu ar-rafi'u li muktafan bihi faqaulika faqaimun az-zaidani. Faqaimu wasfu mubtada waz-zaidanu fa'ilun waz-zaida saddun musaddun. Itu Ustaz. Waz-zaidani fa'ilun bil wasfi. Terus waz-zaidani Ustaz. Nah. Istamir qira'ah. Fa'ilun bil wasfi saddun musaddun. Saddun musaddun. Al-khabar wala budda lil wasfil madhkuri min taqaddumin nafi aw istifhami wal istifhamu kama taqaddama wa ka qaulika aidan
Terus kelihatan. Wa kaqaulika aidan. Musafirun akhuka. Wa kaqaulika aidan amusafirun akhuka wan nafyu kaqaulika ma najihul muhmil. Anda anti syak. Ragu kan bacaannya? Enggak, Ustaz. Nggak apa-apa. Terus sama saya juga ragu. Lanjut. Dikit lagi. Ma ibu talibani wa minhu Oke. qaul syair. Oke, sampai di situ dulu. Oke, saya tanya Al-Afu, Muna. Fahimti ma qara'ti? Mada, Ustaz? Fahimti ma qara'ti? Hal fahimti ma qara'ti? Lama, belum. Oke. Bagus. Jangan bilang tidak ya, belum. Ya. Jadi mohon maaf, jangankan Pian. Saya aja berkali-kali baca ini, ya, terus terang. Berkali-kali saya baca untuk memahami ini, ya. Mudah-mudahan saya paham, ya. Kenapa? Karena faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Ya, kalau saya tidak paham, tapi saya berikhtiar ya, mudah-mudahan kita diberi pemahaman. Sunusi, tafadhal Sunusi. Mungkin Sunusi bisa membantu. Bisa dijelaskan itu. Nah, maksud. Tafadhal, isyrah. Ma qara'athu qara'athu ilmiah Muna. Bismillah. Amal wasfu ar-raf'u li muqtafi bihi faqaulika. Bakat syarah. Adapun sifat yang marfu, yang rafa, cukup untuk berfaqaulik. Cukup untuk menyampaikan. Saya tanya dulu. Saya tanya Afwan. Sunusi Al-Falah ya? Dari Hijrah. Darul Hijrah. Pernah nggak Pian mendengar term istilah fa'ilun bil wasfi sadda masaddal khabar. Jadi Muna bacanya itu sadda masaddal khabar. Pernah nggak mendengar Pian istilah itu? Kada pernah. Oke, nggak masalah. Coba Khairul Abdillah, sabaqa laka an tasma' hadha al-mustalah? Adapun istilah sadda masaddal khabar nih maksud saya. Pernah mendengar? Khobar itu adalah isim rofa yang dia itu bukan khobar, tetapi dia itu menggantikan posisi khobar. Jadi mubtada bisa berupa fa'il, bisa berupa naibul fa'il yang dihukumi sebagai khobar, tapi dia bukan khobar. Jadi ada sebuah mubtada yang dia itu tidak membutuhkan kepada khobarnya, tapi dia membutuhkan kepada isim fa'il atau isim atau naibul fa'il yang maksudnya membutuhkan kepada fa'il atau naibul fa'il yang dianggap sebagai khobar, tapi itu bukan khobarnya. Oke, barakallahu fiik. Oke, pelan-pelan ya kita jelaskan nih semuanya ya. Pokoknya gini, kita belajarnya niat lillahi ta'ala aja, ikhlas ya. Jadi nggak perlu buru-buru ya. Jadi Yusuf Qardawi itu beliau ada sannafa kitaban, Yusuf Al-Qardawi kitaban fiqh al-awlawiyat. Di antara awlawiyat allati takhtal, takhtal itu artinya apa ya? Yang keliru itu awlawiyatul hifzi 'alal fahmi. Dalam tanda kutip ya, artinya ada orang yang hafal tapi tidak paham. Tapi bukan berarti kita nanti paham. Nanti salah satu tips di antara orang ujian yang akhirnya nggak paham tuh dia ngapain? Menghafal. Itu dihafali tuh, karena nggak paham, lalu dihafali. Nah, padahal yang aulawiyat itu adalah paham, kemudian hafal. Itu seharusnya dua-duanya berjalan. Tetapi ada orang yang hafal alfiyah, bahkan hafal Quran, tapi tidak paham. Atau sebaliknya, kitabnya tamat baca. Tamat. Tetapi tidak paham. Apalagi nahwu ini ya. Saya sering menemukan kawan-kawan dari mana, lulus ini sudah baca kitab ini. Tetapi untuk i'rab saja mereka masih ketukar. Ya. Kemudian misalnya Syekh Fauzi Konate, nanti pian ketemu
Beliau ini bergelar Luqtiba bi Sibawaihi al-an. Dan bergabung aja di akun beliau nama beliau Syekh Fauzi Konate. Masih muda, lebih muda dari Ustaz. Itu punya lisensi mengajar di Azhar nahwu. Pagi sampai malam, pokoknya kuat. Nah, itu beliau bilang, jangan la takfas, jangan melompat dalam belajar. Ya. Karena ketika kita melompat belajar nih, anak tangganya tidak uruti, maka Anda akan kembali ke di mana Anda meloncat awal. Nah, jadi saya mohon kita pelan-pelan saja ya. Makanya saya tanya, ya. Dan Pian kalau memang belum paham, kita pahami sama-sama. Oke, tadi sudah jelas. Yang pertama tadi ya, mubtada itu bentuknya isim sarih au bimanzilatihi mujarradun 'anil awamilil lafziyati au bimanzilatihi mukhbarun anhu. Itu bentuk mubtada yang pertama. Nah, bentuk mubtada artinya itu bentuk yang lazim, ada mubtada, ada Khabar. Oke, itu yang lazim. Ada bentuk yang kedua, amma. Itu kan au kan situ. Au. Au itu dalam au itu huruf apa? Pilihan. Huruf ataf maknanya litakhyir. Ya toh, pilihan. Artinya ada opsional. Ada mubtada khabar, bentuk mubtada dan khabar. Ada yang kedua, dia bukan bentuk yang lazim, tetapi mubtada ada yang tidak ada kabarnya tapi berposisi sebagai kabar. Bentuknya wasfun, bukan isim tapi wasaf. Sifat, ya. Yang kedua bentuk mubtada khabar, bentuk mubtada itu adalah al-wasfu ar-rafi'. Nah, jadi kita pelan-pelan ya. Ar-rafi' itu apa artinya dulu? Yang rofa. Wasfu la. Ar-rafi'u itu fa'il atau naibul fa'il? Enggak, maksudnya ya apa artinya? Maknanya dulu. Yang marfu'. La. Kalau marfu' al-wasful marfu'. Rafi'un itu yang merofakkan. Nah, yang merafakkan. Jadi kita dalam memilih diksi pemaknaan itu. Kalau tadi rafa itu tidak itu yang dimaksudkan, tetapi dia merapakkan kata keduanya. Limuktafan bihi, sehingga iktafa yaktafi itu artinya limuktafin bihi. Sehingga dia mencukupkan dengan mubtada saja. Tidak memerlukan kabar. Jadi nanti bahasannya panjang ya. Oke, wasfu sudah paham ya. Wasfu itu bentuknya nanti isim fa'il, isim maf'ul ya ta? Nah, limuktafan bihi. Limuktafan apa limuktafin? Yang cukup atau tidak Limuktafin. Limuktafin. Dari kata iktafa yaktafi iktifaan, fahuwa muktafin. Limuktafin bihi. Bihi itu dengan apa? Dengan khobar. Nggak ada kata kabar di situ. Dengan mutada. Nggak ada mubtada juga. Dengan wasaf. Jadi gini loh, nahu ini detail ya. Tidak bisa kita mubtada. Memang nggak ada kata mubtada di situ. Ya kan? Nah, jadi memang nahu ini membuat kita cermat ya. Oke, al-wasfu ar-rafi'u limuktafi bihi bihil wasaf. Jadi cukup, maka tidak ada kabarnya. Ya. Cukup dengan wasaf itu saja. Oke. Wabil misali yattadihul maqal. Contohnya apa? Aqaimun az-zaidani. Ya. Aqaimun az-zaidani. Qaimun ni sifat. Berarti sudah masuk dalam wasfun tadi. Nah, kemudian rafi'un. Merafakan apa dia? Merofakkan. Kata apa dalam contoh ini? Merofakkan mubtadanya. Az-Zaidani. Az-Zaidani. Dia merafakan Az-Zaidani. Jadi amil Zaidani, ya enggak? Limuktafi bihi. Coba lihat. Waqaimun wasfun mubtadaun. Sudah selesai ya itu ya? Paham itu ya? Az-Zaidani. Fa'ilun. Fa'ilun bil wasfi. Nah, coba perhatikan. Limuktafin bihi. Ya, coba lihat. Az-Zaidani fa'ilun bi apa? Fa'ilun bil wasfi. Fa'ilun bil wasfi. Jadi fa'il bi itu di antara makna bi apa? Sabab.
Nah, dengan sebab sifat wasat dari itu. Nah, apa selanjutannya? Sadda, oke, ilmiah muna afwan, qiraah sadda as-sahihah, sadda masaddal khabar. Sadda itu artinya berposisi atau menempati posisi khabar. Oke. Mana kabarnya? Ya fa'ilun itu. Aqaid. Az-Zaidani tadi. Ya kan? Fa'ilun bil wasbi sadda masaddal khabar. Artinya berfungsi ganda. Pertama, di satu sisi dia adalah Fa'il. fa'il, kemudian yang kedua atau dalam bahasa lainnya itu qama maqamahu. Kalau qama maqamahu itu begini. Misalnya saya wakil presiden, presidennya Pak Jokowi. Maka saya bilang kumtu maqamahu. Apa artinya? Saya berposisi di posisi Asuddu presiden. masaddahu. Artinya saya mewakili. Bukan saya presidennya. Jadi fa'ilun bil wasfi sadda masaddal khabar. Pokoknya gini. Kan saya ulangi ya, kalau Zaidun qa'imin itu apa namanya? Bentuk polanya. Mubtada khobar. Oke. Kalau aqaimun az-Zaidani mubtada khabar kah itu? Qaimun apa bahasa Arabnya? Yang berdiri. Qaimun apa posisi Arabnya? Posisi. Oke, Arab. Wasat. Wasat. Mubtada. Posisi mubtada. Posisi itu ingat ya, posisi itu 7, 14, 3 itu posisi. Mubtada ya, mubtada. Setiap mubtada ada kabarnya enggak? Nah, mana kabarnya di sini? Fa'il yang menempati posisi Nah, mubtada. itu maksudnya. Jadi di sini bentuk mubtada khabar, tetapi khabarnya sadda masaddal khabar. Tapi syaratnya tuh harus sifat. Mubtadanya sifat, ya tak? Kemudian rafi' li muktafin bihi. Ya. Nah, oke, sampai di situ tuh. Sampai di situ dulu ya. Ini enggak, mohon maaf, al-afu. Enggak perlu pian paham sekarang, ya. Kalau memang enggak paham, sambil berdoa, mudah-mudahan akan dipahamkan gitu ya. Oke, sampai situ ya. Kemudian tadi Muna sama Susi baca seharusnya tuh titik situ ya. Wala budda lil wasfil madhkuri. Nah, seharusnya tuh bahasan apa tuh? Itu sudah tadi musannif menjelaskan apa itu wasfur rafi' li muktafan bihi dengan menjelaskan beserta misal. Kemudian beliau menjelaskan apa komponen yang harus dipenuhi oleh wasfu. Wasfu itu apa? Syaratnya. Satu, harus didahului oleh nafi atau istifham. Di atas ini contoh apa? Nafi apa istifham? Nafi atau istifham? Istifham. Istifham, ya. Berarti tadi pokoknya harus didahului oleh nafi atau istifham. Sifat itu. Wasaf itu. Kama taqaddama wal istifhamu kama taqaddama. Wa ka qaulika aydan. Dan contohnya musafirun akhuka. Coba kita i'rabkan musafirun, apa posisi i'rabnya? Mubtada. Akhuka fa'il yang berposisi sebagai fa'ilun sadda masaddal khabar, ya ta? Fa'ilun sadda masaddal khabar. Ya. Musafirun tuh isim apa? Wasaf enggak? isim fa'il. Isim fa'il berarti. Itu contoh, dua contoh contoh istifham. Yang pertama tadi yang pertama aqaimun akhuka. Ya toh? Yang kedua musafirun akhuka. Kalau ini masih dua-duanya ini contoh masih istifham. Contoh nafi apa? Ka qaulika ma. Oke, al-afu Muna. Muna ma'ana? Na'am Ustaz. Yallah. Coba pian, mudah-mudahan pian sudah sakti nih. Iqra'i. Ma najihun al-muhmilu. Kalau tadi saya mau tanya, pian ada penambahan ilmu kesaktian apa enggak dari tadi sampai sekarang? Pon Ustaz. Artinya dari tadi kan saya dengar pian ragu. Ini Nggih. kurang ragu. Ada penambahan ilmu enggak dari yang detik pertama dari pian membaca pertama sama yang ini? Dari pian Ustaz. Nah,
ilmu. Nggih, dapat ilmu dari pian. Bukan, iya, iya dari saya, dari Allah sebenarnya. Nggak Nggih. maksud Ustadz, kita ini belajarnya harus ada jelas, dapat apa enggak gitu. Yang kedua, dan harus Nggih, bersyukur. Bersyukur tuh apa namanya? Ya alhamdulillah nih, kalau tadi bacaannya kayak ngeles gitu, mana juhun muhmil gitu kan. Nah, itu kan berarti ada sesuatu yang pengen sembunyikan. Sekarang saya tanya, ma tuh huruf apa? Muna, Nafi Ustaz, huruf? nafi. Barakallahu fiik. Najihun. Kita cocokkan dengan Mubtada. najihun mubtada. Al-muhmilu. Khobar. La. Cocokkan dengan pelajaran kita ini loh. Sifat khobar. Sadda musaddal. Oke. Sadda musaddal khobar. Najihun itu isim fa'il beramal fi'il. Salah baca saya. Al-afu salah baca. Ma najihun Al-muhmil. Oh, kok muhmil enak banget juga. Jadi baris lah atas anunya. Al-muhmi. Milo. Mula. Salah. Kayaknya salah sih. Saya yang salah. Apa yang benar? Coba pikir sama-sama kita. Muhmili. Muhmili apalagi. Pokoknya enggak muhmili. Muhmili itu enggak ada. Jauh. Muhmili. Lah. Muhmil. Najihun. Hah? Al-muhmilu. Yakin? Nggih. Oke, jadi apa tadi? Jadi apa Muna? Yang al-muhmilu kau Ustaz. Sadda musaddal khobar. Oke. Najihun itu isim fa'il. Beramal fi'il. Ya. Ya. Maka al-muhmil itu apa posisi i'rabnya? Mau ke i'rabnya. Nih, coba pen nih. Nih, mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman buat aqaimun az-zaidani. Oke. Az-zaidani qaimun itu wasfun mubtada. Waz-zaidani fa'ilun bil wasfi sadda masaddal khabar. Coba pen perhatikan ini. Az-zaidani. Sudah? Fa'il. Sudah. Oke, balik ke sini. Nih. Ma najihun al-muhmilu. Al-muhmilu. Fa'il. Oke. Sadda musaddal khobar. Fa'ilun sadda masaddal khabar. Najihun ini apa tadi? Wasfun mubtada'un. Yaitu al-muhmilu fa'ilun sadda masaddal khabar, berposisi sekaligus sebagai khabar. Oke, Sunusi. Maghaibun at-talibani. Ghaibun apa posisi Arabnya? Jadinya tuh. Ghaibun ismul fa'il walakinna posisinya sebagai fi'il. La. Oke, tak balik lagi. Nih. Patokannya qaimun az-zaidani. Ya tak? Qaimun wasfun mubtada'un. Az-zaidani fa'ilun bil wasfi, artinya qaim sadda masaddal khabar. Oke, sudah? Oke. Nah, sekarang ma ghaibun at-talibani. Ghaibun. Ghaibun Apa posisinya? wasful mubtada. Oke, wasfun mubtada. At-talibani Fa'ilun bil wasfi sadda masaddal khabar. sudah. Pokoknya kalau lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti pokoknya di akhir nanti saya akan berikan video penjelasan ini berbahasa Arab tapi mudah. Oke, sekarang kita sama-sama. Wa minhu qaulu syair. Wa minhu minnya apa fungsinya? Min. Fungsi min. Min itu diantaranya litab'id.
Minhu di antaranya. Di antara apa nih? Di antara contoh apa nih? Sadda masaddal khabar. Bahwa lebih mengerucut lagi. Ini maksudnya memahami teks nih. Lebih mengerucut lagi tentang apa ini? Tentang bahwasannya wasaf ini harus didahului oleh nafi atau syibhun nafi. nafi atau bukan nafi atau Istifham. istifham. Sekarang mananya? Contoh yang pertama khalilayya. Kita tidak membahas syairnya ya, tapi saran saya pian cari syair ini, pian cari syarahnya untuk lebih memahami. Tapi kita nggak bahas dulu ya. Khalilayya ma wafin bi ahdi antuma idza lam takuna li alaman uqati'u. Mana yang menjadi syahid istilal? Mana yang kita bahas nih? Mana yang kita bahas? Terkait dengan apa bahasan kita ini tadi? Sadda masaddal khabar harus didahului oleh istifham dan nafi. Nah, fokus pian di bait ini mana itu? Oke. Pas? Oke, Fadal. Dimas, mana Dimas? Yang kita bahas tuh di mana? Afan tetano baru masak itu. Ada muskilah. Muna, yalah Muna. Mana yang kita bahas nih? Pian cari wasaf, ya toh? Pian cari istifham atau nafi. Mana? Faqatinu qaum Salma. Enggak. Bait yang pertama. Khalilayya. Ma wafin bi ahdi antuma. Kalau wasapnya yang mana? Wafin. Barakallahu fiik. Nafi atau istifhamnya yang mana? Ma. Oke. Mana fa'ilun sadda masaddal khabarnya? Antuma. Oke. Gampang loh. Pian baca di bawah tuh nomor 1. Ya dah. Ya enggak kira-kira? Oh iya. Iya. Jadi gue sebingung-bingung sebenarnya. Coba berarti literasi pian berjalan gitu. Dia ada dituliskan kumpul di grup. Barusan adanya di bawah. Ngumpulnya di mana, Tat? Padahal dia jelaskan di atas. Kumpul di grup, pukul sekian, kerjakan halaman sekian. Nanti adanya halaman berapa, Ustadz? Padahal kan sudah ada di situ. Itu namanya budaya literasi kita sangat rendah gitu. Yang kedua, itu yang mana tuh? Aqatinun qaumu Salma am nawaw dha'na in yad'anu fa'ajibun aisyu man qatana. Mana itu kira-kira? Istifham mana? Istifhamnya mana? Huruf istifham. Qatinun wasfun mubtada. Kita samakan aja sudah. Kaumu ini berarti apa tadi? Fa'ilun sadda masaddal khabar. Oke, beres. Mudah-mudahan paham ya. Kalau nggak paham kita ulangi lagi nanti tahun depan. Oke, itu sudah. Bahasan apa tuh? Bahasan syarat wajibnya ada nafi dan istifham sebelum wasaf. Nah, inilah yang Ustadz bilang di pembahasan nahwu pian ini. Kita kan jarang membahas mazhab dalam nahwu. Jadi secara umum mazhab nahwu itu ada berapa? Ada 2. Ada apa saja? Basrah dan Kufah. Oke, ada Basrah dan Kufah. Ada Basriyun, ada Kufiyun. Nah, sekarang ini udah mulai pada perbedaan pendapat. Wa taqaddaman nafyu awil istifham atau wa taqaddumin nafyi awil istifhami alal wasfi. Sunusi, hal qara'ta? Lama. Nanti Behirian kena ulun belum baca aja. Atau malah senang kada baca bisa juga.
Yalah. Wa qad istashhada al-kufiyun Lah, biqauli syair. wataqaddum dulu. Oh, paling atas. Nggih. Wa taqaddumun nafi awil istifham ala al-wasfi syartun fi hadzal mas'alah. Fi hadzal mas'alah. Amal kufiyuna wal akhfasha falam yashtaratu dzalik kama anna ibna malikin fi alfiyatihi yajuzu hadzar ra'ya haitsu yaqulu waqis wa kastifhamin an-nafyu wa qad yajuzu nahwu faizun ulur rasyad wa qad istashhadal kufiyuna biqauli syair khabirun banu lih bin falataku mulgian maqalata lihbiyin idza tayru marrati. Terus? Yang bawahnya Mas. Ya. Khabar muqaddam. Wa qalu khabirun. Wa qalu khabirun mubtadaun wa banu fa'ilun sadda masaddal khabar wa lam yasbik khabirun binafyin awil istifhami. Oke, dia sampai situ bacaannya ya. Awil istifham wa qad. Oke, sudah. Ini bahasan apa nih? Oke. Tadi WhatsApp itu harus didahului oleh nafi atau istifham. Ya dah? Dah ya? Itu syarat. Tetapi bagi Kufiyun, Akhfash, falam yashtaritu dzalika. Mereka tidak mensyaratkan itu. Itu tuh apa tuh? Itu apa? Itu apa? Itu apa tuh? Taqaddaman nafi wal Oke. istifham. Pokoknya Kufiyun, Akhfash itu tidak mensyaratkan adanya nafi dan istifham sebelum WhatsApp. Siapa yang mendukung pendapat Kufiyun dan Akhfash ini? Ibnu Malik dalam Alfiyah. Al-Afwas Sunusi bacaannya apa bacaannya? Kama anna Ibnu Malikin fi alfiyatihi. Bacanya bagaimana? Kaifa taqra? Kama anna ibna malikin fi alfiyatihi yajuzu hadzal. لا 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 انظر جيدا يجوز أو yajizu لا مرة حاول مرة yujizu karena kalau Ajaza yajuzu ajaza yujizu, kalau yajuzu itu jaza yajuzu. Ibnu Malik boleh ya, tapi kalau ajaza yujizu makna apa makna? membolehkan, dibolehkan. Membolehkan ya, dari azaza yujizu. Jadi perlu perhatikan dengan baik ya. Yujizu hadzal ra'ya. Qira'atuka jayyidah. Bacaan kan bagus ya. Boleh membolehkan. Jadi Imam Ibnu Malik membolehkan. Apa? Dalam Alfiyah beliau menjelaskan waqis wa kastifhamin an-nafyu. Jadi seperti istifham nafi. Sama artinya. Dianalogikan, dikiaskan. Artinya itu sampai situ ya, waqis wa kastifhamin an-nafyu wa qad. Itu sampai an-nafyu artinya untuk WhatsApp ar-rafi' li muktafin bihi itu harus didahului oleh apa tadi? Al-istifham dan nafyu. Waqis wa kastifhamin an-nafyu. Dan kiaskanlah seperti istifham, nafi pun harus mendahului, boleh mendahului WhatsApp tadi. Waqad yajuzu, tetapi kadang boleh. Nah ini
pernyataan Ibnu Malik, waqad yajuzu nahu faizun ulur rasyad. Nah, apa nih faizun ini, adakah nafi di sebelumnya? Ada nggak? Hal hunaka nafyun aw istifhamun? Laisa hunaka nafyun wala istifhamun. Nah, maka boleh, ya boleh, dan ini mendukung pendapat Kufiyun dan Akhwas. Faizun ulur rasyad. Tidak ada ma faizun ulur rasyad atau hal faizun ulur rasyad. Tidak ada. Oke. Lalu apa dalil orang-orang Kufah? Wastadalla al-Kufah, wastashhada, istishhad itu artinya berdalil, ya. Berdalil Kufiyun dengan qauli syair. Khabirun banu lihbin fala takumal ghiya maqalatu lihbiyyin ila tayru marrati. Nah, itu mana yang menjadi istishhad kita? Mana catatan kita? Itu adalah kata khabir. Khabir itu wasal, ya dah? Mubtada. Banu lihbin itu fa'ilun sadda masaddal khabar. Mana? Dan tetapi tidak didahului oleh nafi atau istifham. Tidak ada ma khabirun atau hal khabirun. Tidak seperti itu, ya. Oke. Waqalu, ini pendapatnya siapa tadi? Pendapat Kufah, Ahlul Kufah, Mazhab Al-Kufah, dan Akhfash. Wa ayyadahu Ibnu Malik. Khabirun mubtada wa banu fa'ilun sadda masaddal khabar wa lam yasbaq khabirun binafin aw istifhamin. Nah, sudah, ini pembahasan tentang bolehnya wasab tanpa didahului nafi atau istifham. Menurut pendapat Kufiyun dan Akhwas. Saya ulangi. Tetapi pendapat ini waqad raddal basriyuna. Pendapat ini dibantah oleh orang-orang Basrah. Ya. Apa bantahannya? Artinya tetap bagi orang mazhab Basriyun itu harus didahului oleh nafi atau istifham. Waqad raddal basriyuna mashtashhadahu al-kufiyuna qailina. Bagaimana pendapat orang-orang Basrah? Mereka menolak, mendebat pendapatnya orang-orang Kufi. Apa kata mereka? Inna khabir huna khabar muqaddam. Jadi bukan mubtada. Menurut ahli siapa nih? Ahli Basrah. Ya, bahwasanya khabir ini bukan wasfun mubtada, tetapi dia khabar muqaddam. Wa banu mubtada muakhar. Kalau bagi Kufiyun, banu ini adalah fa'ilun sadda masaddal khabar. Nah, sudah ya. Ini bantahan dari Al-Basriyun. Wala yatarattabu ala kadzalika qaulul mubtada. Nah, ada masalah lagi. Apa masalahnya? Wala yatarattabu ala dzalika qaulul mubtada'i jam'an wal khabaru mufradan. Nah, dalil dari Al-Basriyun ini, kalau mengatakan khabir itu khabar muqaddam, banu itu mubtada muakhar, maka ada masalah yang timbul. Ya. Apa masalahnya? Mubtadanya banu itu mufrad musanna jamak, banu jamak. Khabir mufrad musanna jamak. Khabirun. Mufrad. Nah, maka ini berarti masalah. Kenapa mubtada dan khabar tidak sinkron, tidak sesuai antara kuantitasnya, ya. Mufrad, musanna.
Kan mubtada itu misalnya at-talibu hadirun, at-talibani hadirani, at-talibu at-tullabu hadiruna. Seharusnya khabiruna karena banu ini jamak. Nah, kenapa? Nah, artinya pendapatnya Basrah tadi akan bermasalah karena tidak sesuai antara kuantitas mubtada, jumlah mubtada dan jumlah khabar dalam segi mufrad musanna jamaknya. Ini masih dijawab oleh orang Basrah, ahlul Basrah. Apa kata ahlul Basrah? Tidak ada masalah. Kenapa? Wadzalikan li'anna khabir, karena kata khabir itu bizinati fa'il, itu sewazan dengan wazan fa'ilun, ya, fa'ilun. Nah, kata fa'ilun ini adalah mawazinu lil masdari, adalah wazan masdar. Fa'ilun ini wazan masdar. Sudah ya? Apa alasannya? Karena khabir ini bizinati fa'il dan fa'il ini mawazinu khabar. Adalah bentuk khabar. Mawazinu khabar, mawazinu masdar. Iman masdar. Nah, wal masdaru yukhbaru bihi 'anil mufradi wal musanna wal jama' bilafdhin wahid. Artinya kalau masdar itu tidak berubah dia. Mau mubtadanya mufrad, mau mubtadanya musanna, mau mubtadanya jamak, kabarnya kalau bentuk wazan masdar dia tetap mufrad. Ulangi ya. Oke. Karena khabir ini ala zinati fa'il, wazannya wazan fa'il, dan fa'il ini adalah wazannya masdar, maka masdar itu boleh menjadi khabar bagi mufrad, bagi musanna, bagi jamak tanpa merubah masdarnya. Contohnya apa? Itu kan? Wal masdaru yukhbaru bihi 'anil mufradi wal musanna wal jamak. Bilafdhin wahidin. Artinya dengan mufrad saja. Taqulu Muhammadun adlun. Adlun ini isim apa? Isim? Masdar. Muhammadun adlun. Kemudian al-Muhammadani adlun. Ya tak? Al-Muhammaduna adlun. Misalnya Muhammadun khabirun. Al-Muhammadani khabirun. Al-Muhammaduna khabirun. Sama tadi, Banu Lahbin khabirun. Tidak perlu khabiruna karena masdar. Nah, sudah, itu nanti kalau ditanya apa. Nah, jadi soal di Azhar itu, nah, kada kayak di Indonesia, pilihan ganda misalnya. Misalnya di sini soalnya nah terkait ini. Isyrah makhtalafa al-basriyuna wal kufiyuna fi taqaddumin nafi aw al-istifhami fil wasfi ar-rafi li muktafi bihi. Nah, mana jawabannya? Nah, PN harus sistematis. Mulai dari mana? Ishtarata matalan al-basriyuna taqadduman nafi aw isyarat. Walam yashtaritu, apa istilahnya? Nah, pian tulis itu. Jadi kalau pian tidak paham, apa yang ditulis? Apa nih? Lalu contohnya ya, misalnya tadi Basriyun ishtarata al-basriyuna ala taqaddumin nafi aw istifhami fi al-wasf ar-rafi' li muktafan bihi. Walam yashtarit al-kufiyuna wal akhfashu, siapa lagi? Wal akhfashu. Wa ayyadahu Ibnu Malik fi alfiyatihi. Tulis saja. Apa tadi tulisannya? Waqis ala istifhamin an-nafyu qad yajuzu faizun ulur rasyad. Nah, ini menunjukkan ini. Kemudian tetap tulis lagi rat al-basriyun. Nah, yustadalla al-kufiyuna bi qawli asy-sya'ir khabirun banu lahbin fala takumal ghiya dan seterusnya. Nah, khabirun banu lahbin.
Kemudian ini khabir, jadi wasfun mubtada. Banu Lahbin fa'ilun sadda masdar khabar. Nah, kemudian jadi rab lagi. Itu kalau pian kada paham insya Allah kada aku menjawab yakin. Apa yang tulis? Nah, jadi makanya kalau pian paham tuh enak aja. Oh, ini bahasannya ini. Oh, ini bahasannya ini. Oh, ini bahasannya ini. Oke. Nah, itu dalil pertamanya apa tadi? Zinatil masdar. Yaitu zahir itu zinatil masdar. Zinat mafa'il, zinat fa'il. Fa'il itu bentuk wazannya masdar. Dan masdar boleh menjadi khabar bagi mubtada tanpa harus merubah. Ya, meskipun mubtadanya mufrad, mubtada jamak. Dalil yang kedua, waqad warada nadhiru hada fil Qur'anil Karim. Itu adalah ayat Al-Qur'an. Apa kata? Dalil ini menguatkan pendapat siapa nih? Basriyun. Qala tabaraka wa ta'ala wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Malaikah mufrad musanna jama'? Jama'. Zahir mufrad musanna jama'? Mufrad. Mufrad. Wal malaikatu ba'da wal malaiku mubtada'un jama'. Wa zahir khabarun biwazni fa'il, mawazinun lil masdar. Muwazin itu artinya afwan, wa huwa muwazin. Tadi bacanya bukan mawazin. Muwazin artinya sewajan dengan masdar. Afwan, salah. Bukan mawazin. Muwazin lil masdar, sewajan dalam masdar. Ab itu satu. Apalagi dalilnya menguatkan pendapat Basriyun bahwasanya boleh saja berkhabar dengan masdar mufrad. Kama warada nadhiru, nadhiru itu semisal dzalika aidan fi syar'il Arab hunna sadiqun lilladzi lam yashbi. Hunna tu sadiqun. Boleh. Padahal hunna ini jama'. Tapi sadiqun bukan sadiqatun atau sadiqatun. Alladzi lam yashbi. Haitsu ukhbira 'anil jama' huna kabarnya mufrad sadiq. Dah, itu dalil-dalil Basriyin. Wa idza kana dalil kufiyyin qad tatarraqa ilaihi al-ihtimal lima taqaddama. Apabila dalil orang Kufi tadi bisa ditengahi atau tarraqa ilaihi ihtimal, ada kemungkinan lain, ya. Kan tadi kemungkinannya apa? Khabar muqaddam, mubtada muakhar, kan gitu. Ya, artinya yang khabirun bani Lahbin ini bagi Basriyin bukan menjadi contoh wasfun rafi'un li muktafan bihi karena kekurangan syarat. Apa syaratnya? Apa syaratnya tadi? Syarat wasaf rafi' li muktafan bihi tadi apa? Istifham atau Karena tidak ada itu, maka menurut Basriyun itu tidak dimasukkan dalam wasfun rafi'un li muktafan bihi. Ya, tetapi Basriyun menyebutkan itu adalah khabar muqaddam, polanya khabar muqaddam mubtada muakhar. Nah, ketika menyatakan itu, maka kok khabar dan mubtada dan khabar tidak cocok terkait jumlah kuantitas, satu mufrad, satu jamak. Nah, itu dijawab lagi dengan muwazin wazan fa'il tadi, muwazin bil masdar. Wa idza kana dalil kufin qad tatarraqa ila al-ihtimal lima taqaddama. Apabila dalilnya, istidlalnya, cara beristimbat hukumnya orang-orang Kufin, jadi ada kemungkinan ditakwilkan dengan khabar muqaddam muakhar, fa innahu yasqutu bil istidlal. Maka istidlal orang Kufiyin itu tidak jatuh, tidak bisa diterima, gitulah. Yang menyebutkan khabirun atau nanti begini. Soalnya gini, ala mastashhada an-nuhatu atau nahwiyuna bihadza sya'b banulih lahbin fala takumal qiyam. Artinya apa perbedaan pendapat ulama tentang syair ini? Nah, ini menuntut apa? Menuntut pian paham. Iya kan? Kalau kada paham apa yang dijelaskan? Dan menuntut pian punya peta. Jadi saya ulangi lagi. Setiap apapun fan yang pian pelajarin, fan minal funun, itu harus sebelum belajar itu pian petakan dulu. Satu, sistematikanya apa saja. Ya. Misalnya di sini mubtada khabar, bahasannya apa? Ta'rif, kemudian bahasannya apa? Ini masih ta'rif kan? Ta'rif contoh, beda pendapat ulama.
Jadi itu peta harus dapat sehingga pian bisa menunjukkan, oh ini bab ini bab ini. Oke. Wa yabqa syartul basriyina wa man tabi'ahum qa'iman. Berarti tetap pendapat basriyin yang lebih diterima. La yumkinu aw yas'ubu at-ta'nu fihi. Artinya tidak mudah untuk melemahkan pendapat atau menyerang atau pendapat dari Al-Basri. Oke. Sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan. Mohon maaf kita pelan-pelan ya. Nanti pian baca sendiri. Nanti saya kasih link habis ini terkait silahkan pian tonton. Ini akan membantu pemahaman pian terhadap bahasan kita kali ini. Ya. Hunaka soal? أظن لا. أوكي. نكتفي بهذا القدر. نعتذركم. إن شاء الله نلتقي في لقاء آخر إن شاء الله. خير عبد الله الميمونة ومحمد سنوسي ومعنا أيضا Dimas ديماس علي براتانو إن شاء الله. نلتقي في لقاء آخر. أنا أرسل إليكم رابط في يوتيوب المتعلق بدرسنا اليوم. شاهدوه وافهموه جيدا إن شاء الله. أوكي. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ. عفوا العفو. أنا أعتذركم. باي. أنا أغادر باي. اللين.